Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nurfira Sirojudin, mahasiswa di kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Universitas Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi tablet. Nah, evaluasi sediaan tablet ini ditunjukkan untuk menilai suatu kualitas obat, juga untuk mengidentifikasi adanya kerusakan ataupun interaksi antara penyusun obat tersebut. Nah, pengujian yang dapat dilakukan untuk evaluasi tablet yaitu diantaranya yang pertama ada uji keseragaman ukuran tablet, yang kedua ada uji keragaman obat tablet, yang ketiga ada uji kekerasan tablet, yang keempat ada uji kerapuhan tablet, yang kelima ada uji waktu hancur tablet, dan yang terakhir itu ada uji disolusi tablet. Nah, yang pertama yaitu ada uji keseragaman ukuran tablet. Uji keseragaman ukuran tablet ini alat yang digunakan yaitu jangka sorong. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui keseragaman ukuran fisik tablet yang telah dibuat berdasarkan diameter dan tebal tablet. Diambil secara acak 20 tablet, kemudian diukur diameter dan tebalnya dengan menggunakan jangka sorong. Menurut Pharmacope Indonesia, diameter tablet yang baik itu adalah tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Nah, berikut video cara menggunakan jangka sorong untuk mengetahui keseragaman ukuran tablet. Yang pertama yaitu siapkan terlebih dahulu alat jangka sorongnya. Kemudian geser rahang jangka sorong sesuai dengan ukuran tablet, kemudian kunci dan rapatkan scrap lock. Nah, kemudian membaca nilai jangka sorong yaitu garis yang lurus antara skala Vernier dan skala Nonius. Nah, selanjutnya ini mengukur diameter dari tablet. Diameter tablet yang baik ini yaitu tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Yang selanjutnya yaitu ada uji keragaman obat tablet. Alat yang digunakan dalam uji keragaman obat tablet ini adalah neraca analitik. Tujuan dilakukan uji keragaman obat tablet yaitu untuk mengetahui keragaman suatu obat pada tablet, yang mana jika suatu tablet memiliki keragaman obat yang sama, diharapkan tablet tersebut memiliki kandungan zat aktif yang sama pula, sehingga efek terapi yang tercapai pun dapat seragam. Nah, yang selanjutnya ada video cara menggunakan neraca analitik untuk menentukan keragaman obat tablet. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu neraca analitiknya, kemudian siapkan pula kaca arloji dan 10 tablet yang akan ditimbang. Nah, setelah itu kemudian timbang terlebih dahulu kaca arloji. Nah, itu menimbang terlebih dahulu kaca arlojinya. Kemudian ditara. Nah, setelah itu timbang 10 tablet. Kemudian dicatat hasilnya. Nah, kemudian timbang ini masing-masing tabletnya. Kalau misalnya tadi 10 tablet langsung ditimbang, kalau ini masing-masing tablet ditimbang, kemudian dicatat hasilnya. Nah, evaluasi tablet ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus bobot awal dikurangi rata-rata seluruh bobot tablet dibagi bobot awal dikali 100%. Nah, evaluasi tablet yang baik ini untuk tablet yang lebih dari 300 mg harus memenuhi persyaratan kolom A dan kolom B, yaitu untuk kolom A 5% yang artinya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang, dan untuk kolom B 10% yang artinya tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang. Nah, yang selanjutnya itu ada uji kekerasan tablet. Nah, alat yang digunakan dalam uji kekerasan tablet ini adalah hardness tester. Uji ini dilakukan untuk mengetahui stabilitas fisik suatu tablet. Nah, tujuan dilakukan uji ini juga yaitu untuk mengetahui kekerasan tablet sehingga tablet itu tidak terlalu rapuh ataupun tidak terlalu keras. Nah, persyaratannya yaitu untuk ukuran yang didapat per tabletnya itu minimal 4 kg dan maksimal 10 kg. Nah, hardness tester ini terdapat 2 macam, yaitu ada yang otomatis dan ada juga yang manual. Nah, berikut cara penggunaan alat hardness tester untuk yang manual. Yang pertama, disiapkan terlebih dahulu alat hardness testernya. Kemudian setelah itu siapkan 10 tablet dan lakukan uji kekerasan dengan menggunakan alat hardness tester.
Nah, kemudian setelah itu hasilnya ini yang baik adalah 4-8 kg untuk tablet non solut dan kurang dari 3 kg untuk tablet kunyah dan 10-20 kg untuk tablet solut. Nah, yang ini cara penggunaan alat hardness tester yang otomatis. Nah, jadi di situ ada bisa untuk single evaluasi ataupun jadi bisa untuk satu tablet ataupun untuk beberapa tablet. Nah, kemudian ada tombol itu mode, kemudian pinggirnya start. Nah, itu bisa langsung di print hasilnya. Yang pertama yaitu kita harus mengatur terlebih dahulu itu hasil dari uji kekerasan. Nah, si hasil uji kekerasannya itu harus diatur dulu menjadi 0. Nah, itu akan dilakukan pengaturan menjadi 0. Nah, sampai 0 dia aturnya, dan diaturnya itu di bagian belakang alat untuk mengatur hasil uji kekerasan itu agar menjadi 0 terlebih dahulu. Nah, setelah 0 maka siapkan tablet yang akan diuji. Kemudian letakkan pada tempatnya yaitu di bagian depan alat. Nah, ini tabletnya diletakkan untuk dilakukan uji kekerasan. Nah, setelah itu tekan tombol pastikan terlebih dahulu bahwa si hasil ujinya itu masih 0 karena ini belum dimulai. Nah, sudah 0 maka tekan tombol start yang ada di kotak kanan atas. Nah, itu tekan tombol startnya. Nanti akan bekerja alatnya, akan maju. Nah, itu otomatis. Nah, nanti hasilnya juga akan dapat dilihat. Nah, di sana dapat dilihat hasil dari uji kekerasannya itu 122,3. Nah, kalau misalnya hasilnya itu akan dicetak bisa dengan menekan tombol print. Nah, ini akan dicetak, nanti keluar hasilnya itu menekan tombol print. Nah, hasilnya itu nanti akan keluar dan dapat dibaca. Nah, yang selanjutnya itu adalah uji kerapuhan tablet. Pada pengujian ini alat yang digunakan yaitu adalah variability tester. Variability ini adalah persen bobot yang hilang setelah tablet diguncang. Penentuan kerapuhan tablet dilakukan terutama pada waktu tablet akan dilapisi ataupun coating. Tujuan dari uji kerapuhan tablet ini yaitu untuk mengetahui tingkat kerapuhan suatu obat. Nah, tablet dianggap baik itu bila nilai kerapuhannya itu tidak lebih dari 1%. Berikut ada video cara penggunaan alat variability tester untuk mengetahui kerapuhan tablet. Nah, yang pertama, timbang terlebih dahulu 20 tablet yang telah dibebas debukan. Kemudian ditimbang terlebih dahulu. Nah, setelah ditimbang masukkan ke dalam alat variability tester. Nah, setelah itu masukkan ke dalam alat uji. Nah, diatur kecepatannya itu dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Nah, alatnya akan berjalan. Nah, nanti tabletnya dikeluarkan, kemudian setelah itu dibebas debukan dan ditimbang kembali. Nah, menghitung persen variabilitas dengan rumus bobot awal dikurangi bobot setelah pengujian dibagi bobot awal dikali 100%. Nah, untuk uji kerapuhan ini syaratnya itu adalah tidak lebih dari 1% ataupun kurang dari 1%.
Yang selanjutnya itu ada uji waktu hancur tablet. Nah, pada pengujian ini alat yang digunakan yaitu disintegration tester. Tujuan dilakukan uji waktu hancur tablet yaitu untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, waktu hancur tablet ini untuk yang tablet tidak bersalut kurang dari 15 menit, untuk tablet salut gula dan salut non enterik kurang dari 30 menit, sementara untuk tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam dan harus segera hancur dalam medium basah. Berikut cara menggunakan alat disintegration tester untuk menentukan waktu hancur tablet. Nah, yang pertama yaitu menyeting alat terlebih dahulu ya dengan suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 20-32 rpm. Nah, ini memasukkan tabletnya ke dalam alat ataupun ke dalam tabung. Nah, nanti akan berjalan. Nah, setelah itu waktu hancur yang baiknya itu adalah kurang dari 15 menit. Kalau misalnya tablet ini masih belum hancur dalam waktu 15 menit, maka dapat dilakukan lagi uji untuk 12 tablet. Sehingga totalan diujinya itu ada 18 tablet. Ini adalah untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Uji disolusi dilakukan untuk mengukur jumlah ataupun bobot zat yang terlarut sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ada pada monografi. Nah, berikut adalah video cara menggunakan alat dissolution tester untuk melakukan uji disolusi tablet. Yang pertama dilakukan terlebih dahulu pengaturan alatnya dengan suhu 37 derajat Celcius dan volumenya itu volume medianya 900 ml. Nah, kemudian setelah itu siapkan 4 tablet, masing-masing masukkan ke dalam labu disolusi. Nah, ini dengan suhunya itu 37 derajat Celcius. Nah, pengadukannya diatur 50 rpm. Kemudian setelah itu tiap waktu tertentu ini diambil sampel sebanyak 5 ml. Ini diambil sampelnya sebanyak 5 ml. Nah, ketika diambil sampel juga dikembalikan pula sejumlah air dengan volume dan suhu yang sama. Nah, waktu untuk pengambilan sampel ini adalah 5 menit, 10, 20, 30, dan 45 menit. Nah, masing-masing sampel kemudian diukur panjang gelombangnya, dibaca absorbansinya pada panjang gelombang yang sesuai dengan spektrofotometer. Nah, nilai dissolution evaluasi ini yang baik itu adalah lebih dari 75% dalam 45 menit. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.